أنت التواب الرحيم وتقبل منا إنك أنت السميع العليم وعلمنا من لدنك علما نافعا يا ذا الجلال والإكرام اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركات علومه ومدنا بأسراره وأعد علينا من بركاته في الدارين آمين. قال الباب الثامن والعشرون في منع شرب الخمر. Bab yang ke-26 menjelaskan tentang larangan minum khamr. Bab yang ke-28 Al-Babus Tsamin wal Ishrun, bab yang ke-28 fi man'i syurbil khamri, menjelaskan tentang larangan minum khamr. Itu ya, betul ya? Qala, berkata siapa? Ibnu Mas'ud. Idza dafantum, ketika kalian menguburkan. Aslinya itu dafana, ya fanu itu memendam. Cuman kalau manusia dipendam rasanya kasar banget gitu artinya. Idza dafantum, ketika kalian menguburkan. Syaribal khamri, orang yang minum khamr. Fan bisyuhu, maka galihlah kalian semua. Hu akan syaribal khamr, galih tanah maksudnya, pendem gitu. Kalau nah ini ucapan Ibnu Mas'ud luar biasa nih. Kalau kita nguburin orang yang mati dalam keadaan dia mabok gitu ya, fan bisyuhu, gali lagi tuh kuburannya. Fan bisyuhu, coba ada kalau nggak percaya galih lagi, ntar apa yang antum lihat. Fan bisyuhu, galihlah siapa kalian, hu akan syaribal khamr, orang yang mati dalam keadaan mabok. Fa illam tajidu wajhahu masrufan 'anil qiblati faqtuluni. Masya Allah. Nah, ini jaminan yang enggak sembarangan dari Ibnu Mas'ud. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak menemukan. Fa illam tajidu, apabila kalian tidak menemukan wajhahu, wajahnya orang yang mati dalam keadaan minum khamr, masrufan 'anil qiblati, membelakangi dari kiblat. Jadi ini cerita pengalaman dari Ibnu Mas'ud. Pernah dulu beliau ada orang mati sebab minum khamr. Berapa hari kemudian digali kuburannya. Begitu digali, mukanya itu enggak lagi menghadap kiblat, membelakangi kiblat. Membelakangi kiblat. Sampai beliau bilang, coba kalau kalian nggak percaya, ada orang yang mati sebab minum khamr, galih lagi kuburannya. Kalau kalian tidak menemukan wajahnya membelakangi kiblat, faktuluni, kalian bunuh saya. Kata Ibnu Mas'ud. Faktulu, bunuhlah kalian, ini akan saya. Kalau kalian ternyata menemukan itu mayit ya, dalam keadaan masih tetap sesuai dengan dikuburkan, enggak membelakangi kiblat, bunuh saya. Berarti kan Ibnu Mas'ud bukan sekali dua kali ya, beberapa kali ya, menggali orang yang meninggal sebab minum khamr. Begitu digali semuanya sama nasibnya. Digali itu mukanya membelakangi kiblat, berbalik. Nggak sembarangan beliau ngomong kayak begini. Kalau memang kalian ternyata menemukan tidak sesuai dengan apa yang saya omongin,
cari saya, bunuh saya. Kata Ibnu Mas'ud, faktuluni, bunuhlah saya. Fa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda siapa Rasul, idza syariba, apabila meminum siapa al-abdu, hamba, al-khamra, akan khamr, arba'a marratin, 4 kali. Maksudnya nih orang sering minum khamr, termasuk di dalamnya apa? Amer, anggur merah. Anggur merah itu masuk dalam kategori khamr. Idza syaribal abdu al-khamra, ketika seseorang dia minum khamr, arba'a marratin, 4 kali, berarti 4 kali ini adalah simbol daripada bahwa seseorang minum sering, ya, minum khamr sering. Sakhatallahu alaihi, sakhata, murka siapa Allahu Allah alaihi, kepada al-abdu. Sakhata, maka murka siapa Allahu Allah alaihi, atas al-abdu. Al-abdu yang mana? Yang minum khamr. Wa kataba, dan menulis siapa Allah ismahu, akan namanya orang itu, fi sijjin, di dalam neraka sijjin. Kalau ada orang, kata Rasulullah, minum khamr sampai 4 kali lebih gitu ya, maka Allah akan sangat murka padanya, dan namanya ditulis di neraka sijjin. Di neraka sijjin, namanya itu udah ditulis sebelum dia mati, namanya udah ada bahwa dia bakalan menjadi penghuni neraka sijjin. Wala yaqbalu, dan tidak menerima siapa Allah minhu, daripada orang tersebut. Tidak menerima apa? Saumahu, puasanya nggak diterima. Allah tidak akan menerima puasanya. Wala sholatahu, Allah tidak akan menerima sholatnya. Wala sodaqatahu, dan Allah tidak akan pernah menerima sedekahnya. Illa ayyatuba, kecuali dia benar-benar taubatan nasuha kepada Allah. Jadi dunia sengsara, di akhirat lebih sengsara. Yang halal lebih banyak, ngapa nyari yang haram? Al-babut tasi' wal 'ushrun, bab yang ke-29, fi fadilatir ramyi. Bang Busut nggak datang ya? Belum datang. Bab yang ke-29, fi fadilatir ramyi, menjelaskan tentang keutamaan melemparkan panah. Ai fi fadilati ramyis sihab, yakni keutamaan melemparkan busur panah. Li ajli qitalil kuffar, semata-mata untuk memerangi orang kafir. Bab yang ke-29 menjelaskan tentang memerangi orang kafir dengan apa? Busur panah, semata-mata li'i'la'i dinillah, untuk menegakkan atau mengagungkan agamanya Allah Ta'ala. Ya, sekarang udah bukan zamannya kita perang pakai busur panah. Saat ini perangnya dengan apa? Dengan tulisan, dengan ngaji gitu ya. Dengan membuat sebuah karya, ya itu perang. Tulisan harus dibalas dengan tulisan, pemikiran harus dibalas dengan pemikiran. Sekarang eranya ghazwul fikri, perang pemikiran. Ya, perang pemikiran. Perangnya bukan lagi perang fisik. Perang pemikiran ini jauh lebih berbahaya daripada perang fisik. Kalau perang pemikiran, ini nanti dampaknya bisa kepada anak cucu kita. Perang pemikiran, ghazwul fikri. Ya, sekarang sudah kita bisa rasakan sama-sama.
Ya, anak-anak kita sekarang sudah serba ketergantungan dengan handphone. Ini tanpa terkecuali, anak saya juga begitu sama. Ini kan bagian daripada Ghazul Fikri, perang pemikiran. Adakah anak-anak yang sekarang ini tidak main handphone? Nggak ada, semuanya pada main handphone. Ini bagian daripada Ghazul Fikri. Entah nanti 20 tahun yang akan datang ada lagi selain handphone. Dulu kita nggak pernah berpikir kan, di saat kita masih kecil, mainan kita bikin mobil-mobilan dari jeruk bali, bannya pakai jeruk bali. Kita dulu bikin pestol-pestolan dari kedebong pisang, ya kan? Kita dulu mainnya peletokan. Sekarang anak-anak ngerti peletokan? Enggak. Yang mereka ngerti sekarang bagaimana ngedownload games. Ya, yang mereka tahu sekarang, ya, film-film kartun. Nah, ini bagian daripada Ghazul Fikri yang dampaknya kepada anak dan cucu kita. Kita nggak tahu nanti ke depan cucu kita nih, ya, kena pengaruh Ghazul Fikrinya seperti apa. Dan itu memang tidak bisa kita hindari. Makanya paling tidak kita harus bentengin mereka untuk, ya, membendung daripada perang pemikiran-pemikiran tersebut. Sebab orang-orang orientalis untuk 20 tahun yang akan datang mereka sudah kaji sekarang. Yang saat ini pengaruhnya dirasakan oleh anak kita itu hasil dari pembahasan mereka 30 tahun yang lalu. Kalau kita sadari itu, kita mestinya melek. Udah, kita jangan pada ribut. Kita jangan pada berantem. Bagaimana membendung Ghazul Fikri ini buat para anak cucu kita. Karena itu nggak bisa kita pungkirin. Gitu. Nggak bakal bisa kita pungkirin. Tapi bagaimana kita, ya, sebisa mungkin meminimalisir bahaya-bahaya daripada, ya, pengaruh perang pemikiran tersebut. Tuh. Nggak ada sekarang mah bocah kecil main peletokan. Ya, kalau udah musim peletokan, musim sakit mata. Ya. Iya, dulu mah pentol jambu nggak pernah, iya, nggak pernah ngampar begitu aja. Jadi, kumpulin, kalau nggak kita pakai kertas kan, koran basahin. Ya, pelok. Selepetan yang paling bagus kayunya kayu jambu klutuk. Iya. Ini Ustaz Ahmad Zaidin paling pintar bikin ini. Sepeda biar nyaring pakai balon. Sekarang mah nggak ada gitu. Sekarang anak-anak kita sibuk udah di kamarnya masing-masing. Ya. Ya, perangnya kita bukan pakai perang busur panah, ya, tapi bagaimana kita mengerahkan semua, ya, kemampuan berpikir kita, ya, tenaga kita, ilmu yang kita dapetin, kita ayo bareng-bareng membangun peradaban, ya. Di Cinere nih, saya kalau lewat sono tuh, dari sono kemari, saya selalu melihat tuh, ya, perbatasan Cinere, ya, gapuranya tuh. Saya ngebayangin itu gapura nanti akan ada seperti itu gitu. Anda memasuki wilayah kota santri gitu. Kapan ini bisa terwujud ya? Kapan bisa terwujud? Ya kalau dari arah Karangtengah tuh, kayaknya cakep banget, kelihatan dari pom bensin sono tuh. Wah, Anda memasuki wilayah kota santri Cinere. Harus kita mulai dari sekarang. Maka dari itu, ini bukan tugas perorangan, tapi tugas kita bersama semua. Bagaimana mewujudkan
Apa yang menjadi keinginan kita buat Cinere ke depan? Karena bicara Cinere bukan milik lurah. Cinere bukan milik LPM. Cinere milik kita bersama dan kita putra daerah yang memiliki tanggung jawab untuk membangun wilayah kita. Tidak harus kita mendapatkan apresiasi dari pimpinan kita. Dasarnya mana? Dasarnya hubbul watan minal iman. Meskipun ini bukan sebuah riwayat hadis, tapi ini bisa dijadikan sebuah motivasi buat kita bagaimana kita membangun wilayah kita. Ayo semua elemen masyarakat, baik dari pengusahanya, baik dari pejabat lingkungannya, baik dari tokoh agamanya, baik dari tokoh masyarakat dan pemudanya, kita satukan visi dan misi. Membangun Cinere untuk cucu dan cicit kita 50 tahun yang akan datang. Sesekali boleh kita mengandai-andai, bukan mengandai-andai kalau menurut saya ya, memikirkan yang jauh ke depan sampai 50 tahun. Gimana nanti? Di saat kita udah nggak ada di sini, kita udah nggak ada di dunia nih. Tapi terus kan Cinere akan berjalan. Ada sesuatu yang kita bangun, yang anak-anak dan cucu kita nanti akan bisa menikmati itu. Buat saya, yang paling bisa membendung arus globalisasi di masa yang akan datang tidak lain dan tidak bukan adalah pesantren. Pesantren menjadi sebuah solusi bagaimana membendung arus-arus globalisasi dan pemikiran-pemikiran bebas. Perang-perang pemikiran. Sekolah tidak bisa menjawab tentang itu. Karena sekolah saat ini hanya mengedepankan bagaimana menuntaskan kurikulum yang diberikan oleh sekolah. Maka kenapa saya secara pribadi pengen banget biarin orang bilang saya dianggap bermimpi Cinere menjadi pusat peradaban keagamaan. Orang mau belajar Islam di Cinere, orang mau belajar kitab di Cinere, orang mau menghafal Quran di Cinere. Ini jadi memahami konsep perang di dalam fikih itu bukan lagi perang kita pakai senjata, bukan lagi bagaimana cara kita merakit bom, tempat mana yang harus kita bom, tapi bagaimana kemudian kita menginterpretasikannya sesuai dengan zaman di mana kita tinggal, sesuai dengan zaman di mana kita hidup. Zaman saat ini bukan lagi kita berbicara tentang bagaimana kita melawan musuh dengan pistol, tapi bagaimana kita mampu bersaing dalam semua bidang. Dari sisi ekonominya umat Islam mampu bersaing. Dari semua sisi. Dari semua sisi. Nah makanya kita butuh untuk merangkul satu dengan yang lain. Duduk bareng-bareng. Saya kalau ada teman-teman anak muda yang membangun usaha, wah luar biasa girangnya saya. Ayo bangun usaha. Munculkan perekonomian umat. Teman-teman yang nganggur, rangkul. Kalau perlu, buka lapangan pekerjaan. Yang belum kerja, berikan pendidikan tentang bagaimana dia berwirausaha. Gitu. Itu kita biar nanti tercatatnya sebagai mujahidin. Mujahid itu bukan yang ngangkat senjata itu. Mujahid itu yang pegang pulpen, maknain kitab, baca kitab, itu mujahid sekarang. Yang mau mencerdaskan generasi ke depan, itu mujahid. Al-Babu Talatun, bab yang ke-30, fi fadilati birril walidain, menjelaskan tentang keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Al-Babu Talatun, bab yang ke-30, fi fadilati birril walidain, menjelaskan tentang
keutamaan berbakti kepada kedua orang tua. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa baina aqi walidayhi wa baina iblis finnar. Laisa, tidak ada, baina aqi walidayhi, antara anak yang durhaka sama kedua orang tuanya, wa baina iblisa, dan antara iblis, finnari, di neraka, illa tabaqatan wahidatan, kecuali satu tingkatan doang. Jadi nanti tempatnya anak yang durhaka sama orang tuanya dengan iblis itu cuma satu tingkatan doang. Ini iblis, ini anak yang durhaka, jadi tetanggaan sama iblis di neraka. Fahuwa jaru iblis, bahwa adapun anak yang durhaka sama orang tuanya, jaru iblis finnar, jadi tetangganya iblis di neraka. Sebaliknya, walaisa, dan tidak ada, baina bari walidayhi, baina bari walidayhi, antara anak yang bakti sama kedua orang tuanya, wa bainal anbiya'i, dan antara para nabi fil jannati, di dalam surga, illa darajatan wahidatan, kecuali satu tingkatan. Anak yang bakti sama orang tuanya, anak yang bakti sama emak bapaknya, nanti cuman beda satu tingkatan doang sama para anbiya. Nih tingkatannya nabi, tempatnya nabi ini di sini, anak yang bakti sama orang tuanya. Fahuwa, adapun anak yang bakti sama orang tuanya, jarul anbiya, jadi tetangganya para nabi. Di mana? Fil jannati, di dalam surga. Allahumma ja'alna minhum. Yuk kita ya, bakti sama bapak kita. Paling kagak, kalau kita belum bisa memberikan apa-apa, jangan bikin orang tua kita susah. Itu aja dah. Siapa yang kagak pengen bertetangga dengan para nabi-nabi? Jadi kita bertetangga nanti tuh, anak yang bakti sama orang tuanya. Satu tingkatan doang bedanya. Al-babul hadi wa thalatun, bab yang ke-31, fi fadilati tarbiyatil auladi, menjelaskan tentang keutamaan mendidik anak-anak. Bab yang ke-31 menjelaskan tentang keutamaan mendidik anak-anak. Aulad, jamak taksir, mufradnya waladun, waladani, aulad. Anak-anak di sini termasuk perempuan juga. Segot taglib namanya. Ya, segot taglib. Kalau udah bicara al-aulad, ya anak laki, anak perempuan. Jangan al-aulad di sini diartikan anak laki doang. Namanya apa? Segot taglib. Sama dengan kita ngucapin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meskipun di situ ada orang perempuannya, atau misalkan jamaahnya semuanya orang perempuan, jangan dirubah. Udah begitu aja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya segot taglib. Mentang-mentang di situ orang perempuan semua, akhirnya dia rubah. Assalamualaikum gitu. Warahmatullahi wabarakatuh. Jangan. Udah assalamualaikum saja. Ya, cukup. Apa namanya tadi? Segot taglib. Bab yang ke-31 menjelaskan tentang keutamaan mendidik anak. Mau laki mau perempuan. Qala, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man razaqahallahu waladan. Man barang siapa? Tahu barang siapa? Razaqo memberikan rezeki. Razaqo diberikan rezeki. Hu ingman siapa Allahu Allah. Waladan akan seorang anak. Siapa orang diberikan rezeki anak oleh Allah. Begitu artinya. Man barang siapa razaqo diberikan rezeki. Hu akan man siapa Allahu Allah. Waladan akan seorang anak. Siapa orang diberikan rezeki anak sama Allah. Walam yu'allimhul Qur'ana. Ingat nih. Walam yu'allim. Tidak mengajarkan siapa manhu akan anaknya Al-Qur'ana akan Al-Qur'an. Jadi kewajiban untuk mengajarkan Al-Qur'an kepada anak itu siapa? Orang tua. Illa dia dikasih anak, anaknya kagak diajarin Quran, anaknya kagak diajarin tentang iman, anaknya tidak diajarkan tentang keislaman, anaknya kagak diajarin tentang bagaimana cara wudhu yang benar, anaknya kagak diajarkan tentang bagaimana sholat yang benar, puasa yang benar, boro-boro diajarin tentang itu. Anaknya mimpi basah aja dia kagak kasih tahu bagaimana mestinya. Anaknya keluar darah haid bingung karena orang tuanya juga kagak tahu. Kenapa orang tuanya nggak tahu? Karena emang orang tuanya alergi banget sama ngaji. Jadi kagak tahu urusan yang kayak begitu. Dosa seada-adanya nih orang tua, baik babaknya maupun emaknya. Gimana nih orang tua yang dikasih rezeki anak, kemudian nih anak kagak diajarkan Al-Quran. Illa kana, kecuali ada apa kullu dzanbin, setiap dosa ya'maluhul waladu, yang dilakukan sama si anak. Maka dosa yang dilakukan oleh anak ala abihi akan berimbas pada buah-buahnya. Jadi setiap dosa yang dilakukan sama anak pasti akan bermuara pada babanya. Siapa babanya? Kita. Makanya jadi baba itu berat. Jadi baba itu berat. Jadi seorang ayah itu berat. Kita nikahin perempuan yang emang kagak ngerti urusan agama. Kemudian kita biarkan saja dia di dalam ketidaktahuannya. Maka setiap dosa yang dilakukan oleh istri kita akan sampai kepada kita. Kita punya anak. Anak kita nggak tahu sama sekali bagaimana cara membaca Al-Quran. Bagaimana cara wudhu. Anak kita nggak tahu sama sekali kewajiban dia sebagai seorang muslim. Karena kita tidak pernah mengajarkannya. Maka setiap dosa dalam bentuk dia tidak mengerjakan kewajiban sebagai seorang muslim, dosanya akan terus mengalir pada kita sebagai ayahnya. Lalu bagaimana kita sadar diri dengan keterbatasan ilmu kita dan kesibukan kita mencari nafkah? Kirimkan anak-anak kita kepada guru ngaji. Kirimkan anak-anak kita kepada orang-orang yang memang memiliki keahlian dalam urusan agama. Serahkan dan titipkan kepada beliau-beliau dan ikhlaskan anak-anak kita untuk dididik dengan caranya. Berarti tugas pokok kita sudah tergantikan oleh gurunya anak-anak kita. Tugas pokok kita sebagai seorang ayah sudah tergantikan oleh
guru anak-anak kita. Gimana mestinya? Jangan tibang dititipin doang. Perhatiin guru anak-anak kita. Perhatiin guru anak-anak kita. Kadang dititipinnya lewat orang lain. Begitu ditanya, mana ayah Muna? Kerja, Pak. Mana ibu Muna? Di rumah, Pak. Kamu kesini sama siapa? Sama tetangga, Pak. Saya pengen kenal sama ayah kamu. Sampaikan salam buat ayah kamu. Bapak saya sibuk, Pak. Saya pengen kenal sama ibumu. Ibu saya, Pak, juga sibuk, Pak. Gimana anak mau mendapatkan keberkahan ilmu? Mestinya kitanya yang langsung menemui guru. Pak Guru, Ustadz, saya titipkan anak saya. Saya minta tolong untuk dididik anak saya dengan pendidikan agama yang baik dan benar. Tolong ajarkan anak saya bagaimana cara anak saya bisa membaca Al-Quran. Tapi paling tidak Al-Fatihah mah kudu kita yang ngajarin. Biarin surah-surah yang lain, gurunya anak-anak kita. Al-Fatihah mah kudu kita yang ngajarin. Biar nih anak ada kenang-kenangan. Dia bisa baca Al-Fatihah di dalam sholat lantaran kita babanya yang ngajarin. Ntar pahala terus mengalir ketika anak kita setiap hari baca Al-Fatihah. Setiap sholat dia baca Fatihah. Dia bisa baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pahala ngalir semuanya tuh ke kita sebagai ayahnya yang dulu pernah mengajarkan Al-Fatihah dari bismillah sampai waladhdallin. Yang lain mah kita emang kagak paseh-paseh banget, kirimin dah sama guru ngaji yang paseh. Gitu. Kalau sekarang sih emang kemerosotan akhlak itu udah semakin apa? Drastis ya. Drastis banget. Drastisnya apa? Ya drastis dah. Drastis. Kalau sekarang bukan guru yang ngambek sama muridnya, tapi murid ngambek sama gurunya. Kalau sekarang bukan guru yang ngambek sama muridnya, tapi murid yang ngambek sama. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Saya pernah pala saya digetok sama guru saya. Pakai penggaris kayu. Dikirimin jam baru sama emak saya. Lagi ngajar saya liatin aja. Guru saya lagi jelasin. Begitu ditanya saya nggak bisa. Itu penggaris kalau begini mah kan getok pala kan enak ya. Kalau begini yang tuang. Gitu banget. Benjol. Tapi nggak ngambek tuh sama guru. Nggak sholat jamaah saya ketahuan ngumpet di atas lemari. Pakai selimut. Pas paha saya gatel, gegarung saya. Kiai saya inget banget habis sembahyang tuh razia ke atas. Itu selimut kok gerak-gerak. Wah ada saya, mudun. Turun. Akhirnya saya suruh buka. Saya udah gede. Saya ingat waktu udah gede. Suruh buka nih, 7 nih, pakai penjalin, tau penjalin, rotan, celetan. Nggak ngambek saya.
nggak ngambek. Karena emang berkahnya di situ, di pukulan itu. Mungkin kalau nggak dipukul sama guru mah saya nggak begini kali. Sekarang mau boro-boro dipukul, kagak diperhatiin doang ngambek. Karena guru yang disuruh merhatiin atu-atu muridnya. Guru yang disuruh merhatiin atu-atu. Ketika ya terlewatkan dari perhatian guru, dianggapnya pilih kasih. Nah, ini udah kemerosotan nilai-nilai akhlak. Kemarin apa kata Syekh Abdul Abbas Al-Bursi? Jangan paksakan gurumu untuk meletakkan hatimu, untuk meletakkan dirimu dalam hatinya, tapi paksakan ya, dirimu untuk meletakkan gurumu di hatimu. Ya. Ketika hatimu jauh dengan gurumu, maka gurumu jauh denganmu. Tapi ketika hatimu dekat dengan gurumu, maka gurumu dekat denganmu. Ya, kita punya guru Fatihain terus, yang masih hidup, yang udah meninggal. Kalau saya memposisikan guru-guru saya itu ya sama dengan mak bapak saya. Fatihah saya setelah mak bapak ya guru saya. Guru yang membentuk saya itu ya salah satu diantaranya adalah Abah Nasrullah Abdul Rahim. Bang Alek kenal ya? Ya, Nasrullah itulah yang membentuk si Romdoni saat ini. Ya, selain peran besar orang tua saya, nggak bisa kita lepas dari guru-guru kita. Man razaqahullahu waladan walam yu'allimhul qur'ana, itu harokatin tuh. Walam yu'allimhul qur'ana. Ntar jangan dibacain walam ya'lamhul qur'an. Yu'allimhul qur'an. Walam yu'allimhul qur'ana. Allama yu'allimu dia punya dua maf'ul. Hu dengan Al-Qur'an itu dong. Al-Qur'ana maf'ul tsani. Illa kana kullu dhanbin ya'maluhul waladu ya, ala abihi wa yaumal qiyamati. Adapun nanti di hari kiamat ya, yuhasabul waladu ya, yuhasibu menghisab siapa al waladu, anak abahu akan anak bapaknya. Nah, nanti yang menghisap kita ini anak kita. Lantaran kita tidak pernah mengajarkan Al-Quran kepada anak. Di padang mahsyar anak kita, begitu kita mau masuk ke surga, dijegat sama anak kita, ditunjuk-tunjuk sama anak kita, naudzubillah min dzalik. Pak. Bentar. Dia nggak lagi manggil kita ayah. Bentar lu, Pak. Pak. Ente namanya nama ente yang nggak ada di sini dah. Nama ente Fulan. Iya. Pak. Fulan kan ente. Ini saya, Pak, ini saya. Ente dulu dikasih amanah saya, ente sia-siain. Ente nggak pernah ngajarin aneh Al-Quran itu. Ini anak yang menghisap babanya. Wa yaumal qiyamati yuhasibul walad abahu. Lah terus mau ente apa? Saya nggak mau dimasukin ke dalam neraka sebelum Allah menyeret ente duluan masuk ke dalam neraka. Wah, kita dengerin anak nyautin nasihat kita aja keselnya luar biasa.
Kita baru nasihatin sekali nih, anak bentak kita, atau anak omongannya lebih tinggi dari kita. Pengennya tangan melayang aja ke muka dia. Ntar disono kita, naudzubillah min dzalik, jangan sampai dipermalukan sama anak sendiri. Lantaran kita kagak peduli sama urusan Al-Qur'annya anak. Ini kita lagi nasihatin, misalkan begitu, main handphone mulu. Wah, dia nyautin, omongannya tinggi. Ini tangan pengennya ngeplak aja kan. Di dunia tuh. Kalau bagaimana di sana? Naudzubillah min dzalik. Wa yaumal qiyamati yuhasibul waladu abahu. Sebab apa? Ala tarkihi, atas meninggalkannya si ayah, si bapak. Atas meninggalkannya si bapak. Ta'lim al-Qur'ani, mengajarkan Al-Qur'an. Kenapa si anak ini berani ya, meminta pertanggungjawaban babaknya? Karena nih babak kagak mau mengajarkan Al-Quran sama anaknya. Tidak mengajarkan Al-Quran sama anaknya. Wa yaqdi, dan menghukumi siapa Allah lahu kepada anak, alaihi atas babaknya. Jadi Allah ya menghukum babaknya itu sesuai dengan laporan anak. Allah akan menghukum meskipun, mohon maaf, babaknya ini pinter baca Al-Quran. Ini yang kita takutin. Ini yang kita takutin. Ini yang kadang menghantui saya. Dan berkali-kali mendapatkan teguran gitu. Terutama dari pasangan hidup saya. Ayah, berapa jam bersama jamaah? Berapa jam bersama anak? Jangan lupa ada anak yang nanti akan dimintai pertanggungjawabannya juga di hadapan Allah. Iya bener ya. Jangan semuanya diberikan kepada jamaah waktunya. Ada anak yang perlu juga harus dididik. Iya bener. Cuman kan saya pikir, gilokan kita ngurusin orang, anak kita kagak diurusin sama Allah itu. Cuman tetap yang namanya anak biologis, tanggung jawab orang tuanya. Nggak apa-apa dah jamaah ngesel-ngeselin dikit. Jamaah ngesel-ngeselin dikit nggak apa-apa dah. Emang udah zamannya begitu kali sekarang lah. Yang penting sabar. Saya ngomong begini jangan ngambek bang. Kalau ngambek lagi. Ya kita semuanya punya tujuan yang sama, mencari ridhonya Allah ya. Ya, bangun keterkaitan batin di antara kita semuanya, saling sambung doa. Ane doain antum, antum doain ane, bareng-bareng dah kita saling doa. Kemudian apa yang kita kejar di sini? Nah, kita nggak ngejar dunia. Kita cuma cari ridhonya Allah ya. Maka sangat disayangkan kalau kemudian duduknya kita akhirnya kita saling pecah belah. Jangan. Kita nggak punya motivasi dunia di sini, motivasi kita akhirat ya.
sambung batin di antara kita. Jangan saling berpecah belah. Ada segala sesuatunya dikomunikasikan, ya. Saya selalu bilang sama Ayah Darman, saya selalu bilang sama Saudara Lukman, saya selalu bilang sama Fakhri, ini nggak boleh, nggak ada. Kalaupun saya nggak ada, harus tetap berjalan, gitu. Makanya kita harus guyup terus, ya, harus guyup terus. Karena ini adalah bagian daripada peradaban kita. Di Pasiran Nungbodo, kan saya bilang sama antum semuanya, Pasiran Nungbodo An-Nasyiin nggak boleh tergantung sama si Doni. Hatta si Doni udah dipendam dalam tanah. Pasiran Nungbodo harus terus ada. An-Nasyiin harus terus ada. An-Nasyiin dan Pasiran Nungbodo nggak boleh tergantung sama si Doni. Semua milik kita. Ya. Ini nanti harus terus berjalan, ya. Buat siapa? Buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita. Biarin nanti anak-anak kita sama cucu kita yang pada nikmatin. Penting kita udah berbuat, ya. Wa yaqdillahu lahu alaihi. Allah, ya, akan memutuskan bagi si ayah itu sesuai dengan laporan anaknya. Wa kana dan adalah siapa Aliyun, wa kana ada siapa sahabat Aliyun, Ali karramallahu wajhah, radhiyallahu an. Wa kana dan adalah siapa Aliyun, sahabat Ali radhiyallahu an, yaqulu berkata siapa sahabat Ali radhiyallahu an, allimu auladakumul qur'ana, allimu ajarkan oleh kalian, auladakum akan anak-anak kalian, al-qur'ana akan Al-Qur'an, ajarkan anak-anak kalian akan Al-Qur'an. Tadkhulu maka masuk siapa kalian al-jannata surga bisyafa'atihim dengan syafaat mereka semua yaumal qiyamati di hari kiamat. Ini keberuntungan buat orang tua yang mau mengajarkan Al-Qur'an kepada anak-anaknya, keberuntungan para guru-guru ngaji Al-Qur'an dari murid-muridnya. Nanti yang tugas di dunianya mengajarkan Al-Qur'an akan mendapatkan syafaat dari orang-orang yang pernah diajarkannya. Ya Allah, itu hambamu yang namanya Madinah pernah mengajarkan saya ngaji Al-Qur'an, ya Allah. Yang lain juga akhirnya bersuara, iya ya Allah, dia pernah ngajarin saya ngaji Quran. Ini yang disebut dengan tadkhulul jannata bisyafa'atihim yaumal qiyamah. Masuknya surga kita sebab pertolongan murid-murid kita, karena mereka dulu pernah kita ajarkan dan akan menjadi saksi di hadapan Allah. Al-babu tsani wa tsalasun, bab yang ke-32, fi fadilati tawadhu'i, yang menjelaskan tentang keutamaan tawadhu. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan wa ma tawadha'a ahadun lillahi illa rafa'ahu Allah. Mazada tidaklah menambahkan siapa Allah abdan akan seorang hamba bi'afwin dengan sifat maafnya. Kalau ada seorang hamba, dia menjadi seorang hamba yang pemaaf, kesalahan orang lain dimaafin,
Orang melakukan kezaliman kepadanya kemudian datang minta maaf, dia maafin. Orang mengambil haknya dia kemudian datang kepada dia minta diredoin, dia redoin. Apa yang Allah berikan kepadanya? Illa izzan, kemuliaan. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah Allah menambahkan kepada seorang hamba, yang hamba itu memiliki sifat pemaaf, kecuali Allah berikan kemuliaan padanya. Wa ma tawaddu'a ahadun, tidaklah tawadhu siapa ahadun, yang tawadhu'nya lillahi karena Allah, illa rafa'ahu Allahu, kecuali Allah angkat derajatnya dia. Jadi orang yang tawadhu itu adalah orang yang didemenin sama Allah. Orang yang tawadhu itu Allah cinta banget, sampai Allah sampaikan kepada para malaikat-malaikatnya, hamba lihat tuh hambaku. Malaikat lihat tuh hambaku, tawadhu banget dia. Tawadhunya bukan tawadhu yang dibikin-bikin, tapi tawadhu karena Allah. Menyadari bahwa dirinya nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Kalaupun punya apa-apa itu cuma titipan Allah. Kalaupun bisa apa-apa karena Allah yang membisahkan. Akhirnya dia tidak merasa bahwa dia bisa dan dia tidak merasa bahwa dia punya. Semua adalah titipan dan gerakan Allah. Dia tawadhu kepada makhluk Allah karena Allah akan angkat derajatnya. Sebaliknya orang yang takabur, orang yang sombong, Allah gedeg banget. Kata Allah, lu kagak bisa apa-apa, lu gak punya apa-apa, sombong. Ya. Orang yang memiliki sifat pemaaf, Allah akan muliakan dia. Orang yang tawadhu karena Allah angkat derajatnya. Al-babu talitu wa talatun, bab yang ke-33 fi fadilatis sumti atau somti. Bab yang ke-33 menjelaskan tentang keutamaan diam. Qala, bersabda siapa alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sumtu hikamun, diam itu memiliki banyak hikmah. Itu bukan hukmun ya, hikamun. Hikamun itu jamak dari hikmah. As-sumtu hikamun, diam itu memiliki banyak hikmah. Wa qalilun fa'iluh, sedikit sekali orang yang melakukannya. Diamnya ya diam banyak tafakur gitu ya, bukan diam ngelamun, bukan. Diam ngelamun sama aja, nggak ada hikmah gitu. Diam ngelamun gitu. Diamnya bukan diam ngelamun, Fuad. Diam yang tafakur, akan banyak mendapatkan hikmah dia. Dia akan, ya, diam yang tafakur itu yang bagaimana? Yang dia selalu mencari ya, hikmah di balik kejadian yang sedang dia alami. Itu dia pasti akan banyak mendapatkan kebaikan. Hikmah di situ adalah kebaikan. Diamnya itu akan banyak membawa kebaikan buat dia. Qalilun fa'iluh, sedikit ya pelakunya nih, sedikit orang yang melakukan ini. Mana tadi? Hilang tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man wuqiya, barang siapa yang dijaga, apanya yang dijaga? Syarru qubihi, syarru qabihi,
Atau waqo aja ya. Waqo aja deh. Man waqa, barang siapa yang menjaga. Man waqa, barang siapa yang menjaga syarra qabqabihi, keburukan qabqabnya. Apa qabqab? Keburukan perutnya. Barang siapa yang menjaga keburukan perutnya, wa dzabdzabihi, dan keburukan kemaluannya. Laqihi, harokat itu laqihi, dan keburukan lisannya. Barang siapa yang mampu menjaga keburukan perutnya, yang masuk ke dalam perutnya maksudnya yang halal-halal aja gitu loh. Mampu menjaga keburukan farjinya, yang masuk ke kemaluannya itu yang halal-halal aja. Yang mampu menjaga keburukan lisannya, yang keluar dari lisannya itu yang baik-baik. Siapa orang yang mampu menjaga tiga hal itu, tiga organ tubuh itu, faqad waqa, maka sungguh benar-benar dia telah menjaga asyarra kullahu, semua keburukannya. Jadi inti keburukan itu ada tiga. Sumber keburukan itu ada tiga. Perut, di bawah perut, sama di atas perut. Di perut, di bawah perut, sama di atas. Di atas perut, mulut. Di bawah perut, kemaluan. Siapa orang yang mampu menjaga tiga hal itu, mulut, perut, sama kemaluan ya, maka dia sesungguhnya sudah menjaga daripada keburukan seluruhnya. Emang kan semuanya bermuara dari situ ya, dari mulut, ya. Terus urusan perut, ya. Orang bisa akhirnya bertengkar, bisa jadi urusan mulut, urusan perut, urusan kemaluan. Itu. Tiga hal. Bisa bertengkar tiga hal dari tiga hal itu. Nah, ini kita maknai nih, apa artinya nih? Wal qabqab, adapun lafaz al qabqab huwa al batnu, artinya perut. Wadzabzab, wal qabqabu huwa al batnu, wadzabzabu, makna azabzabu artinya adalah al farju. Wal laqlaqu, lafaz al laqlaq artinya adalah al lisanu, lisan. Al-babur rabi'u wa thalathun, bab yang ke-34. Fi fadilatil iqlali, di dalam menjelaskan keutamaan menyedikitkan minal akli, daripada makan, wan naumi, tidur, warahati, dan istirahat. Keutamaan ya, menyedikitkan makan, tidur, dan istirahat. Jangan ada bahasa istirahat kalau buat berjuang mah. Lu ngapa kagak ngaji-ngaji? Gua mau istirahat dulu. Ya, istirahat. saya kalau ada orang ngomong begitu jadi pengen ketawa gitu. Ngapa lu kagak ngaji-ngaji? Gua mau istirahat dulu dari ngaji.
istirahat. Lu ngapa kagak sembahyang? Gua mau istirahat dulu dan sembahyang. Gua istirahat sembahyang. Gua istirahat terus sembahyang. Lu ngapa kagak makan-makan? Gua mau istirahat. Nggak ada orang istirahat mau makan, nggak ada. Apa tuh doanya Nabi itu? Allahumma ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli. Ya Allah, jadiin hidup saya ini sebagai sarana untuk saya mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya. Ziyadatan lana fi kulli khair. Mengumpulkan bekal kebaikan sebanyak-banyaknya. Wa ja'alil mauta rohah. Wa ja'alil mauta, jadikan mati saya sebagai roh istirahat saya. Lo ngapa kakaknya? Oh, istirahat. Wah, lu berarti mati dong. Wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Jadikan mati saya itu, udah ntar saya istirahat dari ngaji. Kalau misalkan yang orang mati sih saya maklumin. Begitu lagi takziah, lu nggak ngaji-ngaji sekarang, udah istirahat. Ngaji nggak ada bahasa istirahat. Ngaji terus. Istirahatnya kita ntar aja ya. Ya kalau istirahatnya di sini di dunia, ntar bablas. Tuh Masya Allah Iqbal tuh. Jam berapa ya dia datang Iqbal tuh. Luar biasa. Gak ada istirahatnya Iqbal. Bang, dalam bahasa perjuangan tuh gak ada istirahat bang. Dalam bahasa perjuangan itu gak ada istirahat. Gak boleh kita istirahat. Karena bahasa perjuangan hidup atau mati. Kita berada di medan tempur itu. Rasulullah paling kagak suka tuh bahasa. Makanya kan salah satu dosa besar itu adalah lari dari medan pertempuran. Udah ada di medan pertempuran, dia kabur. Takut. Kalau kita sudah ada di medan pertempuran, bahasa sakleknya, bahasa apa namanya? Ekstrimnya, gua hidup atau mati. Itu. Kita lagi berjuang. Jangan ada bahasa mundur. Mundur, dosa besar, Rasulullah nggak suka. Tapi tenang aja. Ada ayat yang kemudian menggembirakan kita. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang mau berjuang dalam ajaran agama Allah, dalam agama Allah, Allah akan kasih jalan buat dia. Jalan di sini, subul di sini jamak daripada sabil. Banyak jalan Allah kasih buat mereka yang mau berjuang. Ditutup satu jalan, akan dibuka jalan yang lain. Iya. Di satu tempat dia diberhentiin kerja, akan Allah berikan tempat kerjaan yang jauh lebih. Lihat tukang Reza. Iya, sekarang kerjanya di tempat mana? Di mana kerjanya? Hah? Hah? Iya, apa namanya? Hah? Apa namanya? PT-nya apa? Agung? Oh iya, itu orang sudah bisa ngaji juga ya. Jangan takut urusan dunia. Orang kalau udah berjuang di agamanya Allah, satu jalan ditutup, masih banyak jalan yang lain. Ini perut kita kan bulat. Di sini ditutup, ini masih lebar. Apalagi perut model kayak saya sama Ayah Darman. Lebar. Ya nggak usah takut urusan perut mah. Nggak
Nggak usah takut. Yang penting terus berjuang. Ya kita mah berjuang kagak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan orang tua kita dulu. Iya, karena mah kita mau ngaji ada motor. Iya, kemalaman tinggal kita WA izin agak malam dikit ini ngajinya gitu sama orang rumah. Iya, dulu mah ya kita cerita dapat dari baba, Don gua mah dulu ngaji ke sono kemari ke tempat guru ini pakai petromak jalan kaki. Peda kan gue belum punya, orang lain pada punya peda. Gue dulu pengen buat mondok, emang engkong lu nggak punya duit, empeng lu nggak punya duit. Ya, gue tibang gigit jari doang. Itu cerita orang tua kita dulu begitu. Ya. Mau ngaji, jurumiyah, mau ngaji, mau tolaah, kudu jalan dulu Pondok Pinang, mau jalan kaki, mau. Iya, sekarang namanya udah tinggal satu gasan doang nyampe. Yang nggak punya motor pan ada, gampang 500 dapat 500 ya. Oh dapat. Ayo kembalikan semangat antum semua untuk berjuang. Kalau urusan begini boleh kita takbir nih. Takbir gitu. Itu ya, sedikitkan makan, sedikitkan tidur, sedikitkan istirahat. Dan memang Bang, pendidikan lapar itu luar biasa. Pendidikan lapar itu luar biasa. Itu cuman ada di dalam Islam. Pendidikan lapar. Kita lihat di zamannya Umar bin Khattab, hasil dari pendidikan lapar itu bisa membuat seorang Abu Hurairah. Siapa Abu Hurairah nama aslinya? Hah? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Hah? Abu Hurairah nama aslinya siapa? Siapa lah? Siapa? Gus Izat? Abu Hurairah siapa namanya? Abdurrahman bin? Hah? Auf. Belum di Jeffrey. Kudu tahu itu, ntar jadi pertanyaan di akhir tuh. Yang bisa jawab dapat BHS dari Pak RW. Pak RW udah nyiapin 3 Cosmo BHS. Virus. Boleh. Kalau harganya pas. Harganya pas. Abu Hurairah, pendidikan lapar yang diterapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat puasa, mampu mencetak seorang Abu Hurairah menjadi pemimpin di Bahrain. Pemimpin di Bahrain yang dikala itu Bahrain bertahun-tahun ekonominya anjlok seanjlok-anjloknya. Padahal wilayah yang memang strategis banget untuk pembangunan ekonomi. Umar bin Khattab kemudian mengutus Abu Hurairah untuk menjadi gubernur di Bahrain. Begitu setahun kepemimpinan Abu Hurairah, setengah dari harta zakatnya diserahkan ke pusat Madinah kepada Umar bin Khattab. Di saat itu Umar bin Khattab menjadi khalifah. Umar bin Khattab kaget. Uang apaan ini? Abu Hurairah, uang zakat. Kenapa kamu berikan ke pusat? Sudah cukup rakyat-rakyatku mereka mendapatkan harta zakat. 2 tahun kemudian seada-adanya harta zakat diberikan kepada pusat.
Ditolak sama Umar. Kamu juga banyak punya butuh untuk pembangunan infrastruktur di Bahrain. Wargamu juga butuh uang itu. Kenapa kamu berikan seluruhnya? Mohon maaf Umar, rakyat kami semuanya sudah sejahtera. Tidak ada yang butuh untuk menerima harta zakat. Yang ada mereka semua mengeluarkan harta zakatnya. Nah, ini hasil daripada harta zakat rakyatku, aku berikan ke Madinah, kau pegang. Kaget Umar bin Khattab. Apa yang melatar belakangi kejujuran daripada Abu Hurairah? Hasil daripada pendidikan lapar. Mencetak manusia yang betul-betul memiliki integritas yang begitu sangat tinggi. Kalau sekarang kita yang ada mentalnya mental proposal. Mentalnya mental kapan ada bantuan BLT. Yang ngerumunin pakai motor, pakai mobil, ibu-ibunya pakai cincin emas, kalung emas, pada ngikut ngantri. Kadang pimpinannya juga turun dana 1M yang masuk ke rakyat cuma 500 juta. Setengahnya kemana? Masuk kantong masing-masing. Dana turun dari pemerintah pusat buat perbaikan jalan atau ada rumah yang tidak layak harus direnovasi, turun 500 juta, yang turun cuman 50 juta. Makanya kenapa kemudian banyak orang yang pengen banget untuk menjabat di satu jabatan tertentu, karena lahannya basah. Pendidikan laparnya tidak mampu merubah sifat rakusnya. Kenapa? Karena hanya dianggap sebagai ritual belaka tanpa memberikan makna dan pengamalan dalam kehidupan. Paham dong? Sekarang mah jangan kata duit begitu, kotak amal aja pada berebut. Jangan kata duit pemerintah, kotak amal aja sampai kerak-keraknya diributin. Orang kalau ribut di masjid nggak jauh sama urusan perut. Ustadz sama ustadz pada berantem, bukan persoalan beda pendapat. Pasti ada yang merasa pendapatannya berkurang karena ada ustadz yang baru. Bukan karena beda pendapat, pasti lebih pada urusan pendapatan. Tuh, jadi dunia ya, jadi yang aman mah udah ngaji aja, udah ngaji, udah jangan pakai berintrik-intrik. Ngaji kita ngopi bareng-bareng, kita kongkok bareng, tawa bareng-bareng, enak. Jangan pada pakai pencitraan. Capek kalau kita pencitraan dalam hidup. Udah begini aja apa adanya. Ya, begini aja apa adanya. Sedikitin makan, sedikitin tidur, sedikitin. Qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu anfusakum bil ju'i wal 'atsi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jahidu perangilah anfusakum diri kalian bil ju'i dengan rasa lapar, wal 'atsi dan aus. Kita suruh tahan makan, tahan minum. Tahan makan, tahan minum maksudnya apa? Puasa. Fa innal ajra, maka sesungguhnya ganjaran fi dzalika pada yang demikian itu, ka ajril mujahidi,
seperti ganjaran pahala mujahid pejuang fisabilillahi di jalan Allah. Tapi tidak hanya sekedar menahan lapar dan haus. Hanya di dunia pesantren itu ada bahasa tirakat. Tirakat itu dari kata tariqat. Tirakat itu salah satu di antaranya adalah dengan puasa, dengan mutih. Saya dengar dari teman informasi di pondok pesantren Mbak Yai Mungfasir, itu santri yang baru masuk disuruh tirakat nggak ngomong. Tirakat nggak ngomong. Tirakat nggak ngomong, puasa nggak ngomong. Habis itu ntar tirakat puasa mutih. Habis tirakat mutih, tirakat nggak minum. Nyata memang 3 itu menjadi sumber keburukan kita. Bagaimana kita mengendalikan nafsu hayawani yang ada di dalam diri. Kan di dalam diri kita ada nafsu hewan. Nah, nafsu hewannya kita tekan, nafsu malaikatnya kita tonjolkan. Ini uniknya manusia. Hewannya ada, malaikatnya ada. Hewannya ada, malaikatnya ada. Wa annahu, dan bahwasanya laisa min amalin, hu-nya domir sya'an. Wa annahu, dan bahwasanya, kalau dalam makna Jawa, wa annahu lan temene kelakuan, laisa tidak ada itu min amalin, dari satu amalan, ahabbu yang lebih dicintai ilallahi bagi Allah, min ju'in daripada lapar, wa atshin dan haus. Bang, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala syariatkan kita puasa? Pernah mikir nggak antum? Apa sih Allah perintahkan kita puasa? Kita dilarang makan dan minum pada waktu tertentu. Pernah nggak antum mikir itu? Allah ingin kita tuh meniru akhlaknya Allah. Allah makan nggak? Allah minum nggak? Allah pengen tuh kita meniru akhlaknya Allah. Allah nggak makan, Allah nggak minum, tapi Allah memberi makan dan Allah memberi minum. Allah nggak makan, Allah nggak minum, tapi kita dikasih makan dan minum sama Allah. Oh, ke situ arahnya. Kenapa kita disuruh puasa? Biar ada empati di dalam diri kita, bisa meniru sifatnya Allah. Nggak makan, nggak minum, tapi Allah yang ngasih semuanya. Allah yang ngasih kita makanan, Allah yang ngasih kita minuman. Saya memahaminya kayak begitu. Karena hanya dengan lapar kita bisa mengetahui siapa diri kita. Kemarin kan saya ceritain di Masjid Al-Cinere, ada seorang mahasiswa Amerika yang dia kagak percaya bahwa puasa itu bisa menyehatkan. Dia bantah abis-abisan riwayat hadis yang menyatakan sumutasihu, puasalah maka kamu akan sehat. Mana ada orang puasa, mana ada orang kagak makan sehat. Itu kata seorang mahasiswa yang non muslim. Tapi karena memang dia orang yang kritis, cerdas, dia melakukan sebuah eksperimen. Dia cari 3 tikus, dia bikin kandang 3 kotak. Tikus yang pertama dijejelin makanan terus, enak-enaknya tuh. Ada daging dia kasih daging, ada telur dia kasih telur, ada ikan dia kasih ikan.
Udah yang pokoknya enak-enak tuh tikus yang pertama, dijenjelin makanan terus sampai gelagapan, kekenyangan. Tikus yang keduanya tetap dikasih makan tapi makanan yang biasa saja. Tikus yang ketiga dikasih makannya hanya pada jam tertentu saja. Jam 6 pagi dikasih makan, ntar baru dikasih makan lagi jam 6 sore. Dilakukan itu selama sebulan. Nah, eksperimen tersebut akhirnya dia rubah dalam bentuk yang lain. Dia bikin kandang yang zigzag. Zigzag. Di pojokan dia kasih makanan. Dia kasih makanan. Coba bagaimana 3 tikus ini dengan perlakuan yang berbeda untuk mengendus makanan yang ditaruh sama si mahasiswa itu. Kira-kira siapa yang paling cerdas untuk mendapatkan makanan tersebut? Tikus yang tadinya dikasih makan terus, itu bego. Ya, orang kan kalau kebanyakan makan bego ya. Gimana? Kita aja kita kalau kebanyakan makan jadi bego seketika kita. Ada terawih males, ya. Jadi bego. Ya udah, jalan di tempat aja, jalan tempat. Bayang juga males banget rasanya, paling ngaji. Jadi bego. Yang kedua, jalan. Tapi jalannya pelan. Yang ketiga nih, dia langsung mencium ada aroma makanan. Nih, intelijensinya nih luar biasa. Langsung dia temuin. Tuh. Artinya puasa sesungguhnya Allah pengen kita menjadi manusia-manusia yang cerdas. Di saat itu baru dia paham. Masuk Islam nih mahasiswa. Oh, ini tujuan Islam untuk mensyariatkan puasa 1 bulan penuh. Biar umat Islam itu pada cerdas. Karena orang banyak makan. Bego. Orang banyak makan. Bego. Ya jangan kata, kita ada yang ngerasain. Kita bisa menjadi bego seketika ketika kenyangan. Iya nggak lah? Ya. Langsung bego seketika nggak? Tadi ngerasain kan? Jadi bego tadi kan? Lah, iya begitu. Habis buka langsung. Ngapalah kenyangan. Karena kembali lagi cerdasnya. Oh, palak lagi bego, palak. Qila dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu ya betul. Hah? Oh. Al-babul khamis wa thalathun, bab yang ke-35. Al-babul khamis wa thalathun, bab yang ke-35 fi fadilatil iqlali min ad-dhahki atau min ad-dhahki. Menjelaskan tentang keutamaan sedikit tawa. Nah, kita ini bukan banget dah. Bukan banget kita. Ini bukan kita banget ini. Ya, ini kita kebanyakan kita. Fi fadilatil iqlali, bab menjelaskan tentang keutamaan menyedikitkan minadh-dhahki daripada tertawa. Nah, makom kita masih jauh ini ya. Qila dikatakan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, ayyun nasi, manusia mana afdalu, yang paling utama ya Rasulullah? Manusia mana yang paling utama ya Rasulullah? Manusia mana yang lebih utama ya Rasulullah? Qala, menjawab siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qalla, man orang qalla yang sedikit apa mat'amuhu, makannya,
Yang pertama, orang yang paling utama, orang yang lebih utama di antara orang-orang yang lain adalah yang sedikit makannya. Wadhahkuhu, dan orang yang sedikit tertawanya. Waradhiya, dan dia ridha bima yasturu bihi auratuhu, terhadap apa yang menutupi auratnya, maksudnya pakaiannya. Dan dia ridha dengan pakaian yang menutupi auratnya. Artinya dia enggak berlebihan di dalam memiliki pakaian. Karena emang ingat banget saya nasihat orang tua, lu kalau punya baju baru, baju yang lama masih bagus, lu kasih orang lain gitu. Jangan sampai tuh lemari numpuk sama pakaian lu. Kita beli baju baru niatnya untuk apa? Tasyakur, ridha, buat mensyukuri nikmat Allah tuh. Nih, masuk nih dagangan saya nih. Iya. Sholat pakai sarung yang harganya 30.000. Nggak syukur nikmat namanya ini. Pakai BHS. Pas nggak nih kira-kira? Kita beli Levi's bisa 500.000, BHS 500.000 ditawar. Nggak usah ditawar buat sholat kok. Masuk nggak kira-kira? Masuk. Sarung buat Jumatan itu, pakai buat tidur itu, kamar mandi itu, buat Id itu, mestinya beda buat sholat. Lah kita ngadep Allah, ngadep camat aja kita cari celana yang paling bagus, baju yang paling bagus. Beli BHS 5. Cuman ntar kalau lagi sholat jangan sampai ditongolin tuh BHS-nya. Ya kagak dapat pahala. Pengen ngarah tuh, begitu lagi duduk sila, BHS-nya dikeliatin gitu. Biar orang pada ngeliat di BHS. Bima yasturu bihi auratuhu, ya. Ya kalau emang mampunya segitu ya segitu, jangan memaksakan diri, gitu ya. Punya pakaian begitu, kan yang dituntut sama Allah bukan mahalnya. Yang diminta sama Allah bukan mahalnya, tetapi rapi, pantas gitu ya. Udah sampai sini aja dulu. Al-babus sadis wa salasun, wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani wardudhu ilayya inda hajati ilaihi. Rabbi fa'anfa'na bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani